Ketemu lagi di konten Kang Ikang. Iya, berarti teman-teman masih semangat untuk nonton video gua. Oke guys, karena gua mau ngasih tahu nih informasi 6 informasi jelang pertandingan antara Swedia melawan Polandia. Wow, gila keren banget ya guys. Karena gua selalu semangat karena diberikan subrek dari teman-teman semua gitu kan. Informasinya juga penting juga nih buat teman-teman. Jadi jangan ragu untuk ngevote subrek. Oke guys, lanjut kita videonya. Mantap. Hei. Bentar, cari posisi dulu. Ya, ya. Oke, seperti biasa, rapapau. Hai guys. Ketemu lagi di channel Kang Ikang. Nah, gue selalu semangat nih guys kalau misalkan ngomongin bola, apalagi ngomongin Euro gitu. Wow. Pokoknya mudah-mudahan energi positif gua gitu kan, kehebohan gua ini juga ke teman-teman semua juga nyampe gitu ya guys. Terima kasih yang udah nge-like, nge-subs gitu ya, dan selalu menantikan konten-konten dari gua. Semoga kalian semua nyaman dengan keterbatasan gua dan kekurangan gua dan gaya gua menyampaikan seperti ini ya. Salam kenal buat yang baru gabung, semoga enjoy. Nah, sekarang kita langsung nih bahas untuk pertandingan Swedia melawan Polandia. Ini mainnya di mana? Mainnya di Saint Petersburg, Rusia. Jadi bukan kandang siapa-siapa guys. Nah, sekarang kita baca nih peluang untuk lolosnya dulu guys ya. Jadi kalau di posisi grup E gitu ya, ini posisinya Polandia terbawah, Swedia atas ya. Cuman surplus golnya ini agak mengkhawatirkan juga nih ya Swedia ya. Dia hanya +1, Polandia dia -1. Jadi kalau misalkan nanti posisinya Polandia yang menang gitu loh, Polandia menang, skornya gede, nah bisa kebalik tuh posisinya Swedia bisa di bawah atau di peringkat ketiga gitu kan. Nah seperti itu, kita nggak tahu nanti hasil akhirnya seperti apa guys ya. Nah oke, jadi semua tim berarti masih berpeluang nih untuk grup E ya, untuk lolos. Nah jadi peluangnya jadi enak nih partai ini nih untuk kita bahas nih guys ya, dan akan kita bahas juga. Nah sekarang teman-teman sambil enjoy, lihat dulu line up pemainnya nih. Gua nggak ngejelasin satu persatu, teman-teman lihat aja karena gua keterbatasan waktu gitu kan, biar kejar-kejaran sama konten yang lain juga teman-teman, supaya cepat langsung diupload. Silahkan lihat, kira-kira seperti itulah gambarannya gitu ya. Jadi udah ada yang kartu kuning partai sebelumnya itu ya, dan mencetak gol di partai sebelumnya itu tuh Lewandowski tuh. Nah udah ya, line up hanya gambaran aja, ilustrasi buat teman-teman. Karena gua belum tentu artinya membicarakan semuanya satu-satu permain gitu kan. Kita ngebahas data, kalau di sini lebih ngebahas data sebenarnya guys. Line up ini aja, pelengkap aja. Nah, buat teman-teman yang baru gabung gitu kan, jadi ceritanya gimana nih gue bisa ngerekap data. Gue dari 5 partai sebelumnya nih guys. Nah, teman-teman perhatikan dulu beberapa detik, 10 detik, simak dulu nih partainya nih, kemarin-kemarin lawan siapa aja gitu kan. Nah, ini lihat, gua rekap guys. Nah ini rekapannya masih sama nih terus sampai dengan babak grup habis gitu kan, seperti ini. Tapi nanti tabel berikutnya, di babak berikutnya berubah gitu kan, ada unsur-unsur tambahan gitu kan. Bahkan nanti akan ada 7 tabel guys gitu loh. Nantikan, nanti makanya subrek gitu kan, biar gue positif, energi gue semangat, makin kencang analisisnya. Nah dah, ini dia tabel pertamanya guys. Tes seperti biasa, di capture kek, di screenshot kek, nah sama aja. Oke. Tabel keduanya guys. Nah, screenshot, capture, pokoknya mah bebas. Tabel ketiganya guys. Screenshot, capture. Nah, di sini nih teman-teman, kalau yang udah hafal ya semoga nggak bosen dengan bahasa narasi gue ya. Tapi di sini gue mengajak ngobrol teman-teman semua gitu kan, kita menarasikan data ini gitu kan, seperti apa. Ini dadakan narasinya guys, mengalir gitu aja ya. Kalau sejarahnya nih dua tim ini artinya kemenangan 4 kali untuk Swedia, sedangkan Poland nggak pernah menang gitu kan. Dia kalah 2 kali, berarti Polandia serinya 3 kali. Kalau misalkan Swedia berarti pernah kalah sekali ya, seperti itu. Ball positionnya unggul tipis nih Swedia nih. Nah terus dari ngegulin sama kebobolan, Polandia itu -2, sedangkan Swedia
plus 6. Nah loh, nah ini nih udah dapat feeling belum nih ngeliat data ini nih? Kalau gue feelingnya kayaknya Swedia gitu ya, kayaknya ya, sekali lagi kayaknya guys. Kita lihat apakah tabel kedua mendukung hal itu. Just tampilin, kita lihat datanya. Kalau ini saling mengalahkan ya, kalau gue pikir ya. Dari atas dulu, shot on goal menang Swedia, free kick menang Poland, corner kick menang Swedia, terus complete pass menang Swedia lagi, dan just attack menang Poland. Nah ini berimbang nih, nah berimbang nih. No set, gimana nih bacanya nih kira-kira nih ya? Kalau ini tabel kedua, kayaknya gue kecenderungan kalau ngeliat tabel kedua ya. Oh, shot on goal kayaknya Swedia lagi guys. Jadi kemungkinan Swedia juga nih guys. Kalau gua ya gitu kan. Ini ibaratnya kalau gua cuma ngeliat data aja gitu ya, feeling-feelingan aja gitu ya. Bebas aja guys. Jadi teman-teman bisa lain ngebacanya gitu kan, bisa dapat feelingnya juga lain. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan dua itu nih gua wajib nih, karena memang 3 tabel ini buat teman-teman nih. Gua kasih nih tabel ketiga nih, kita bahas nih ya. Ini akan bisa berubah semuanya, polanya, temponya, segala macam tergantung dari menit gol. Jadi kalau misalkan babak pertama ini bisa jadi unggul Swedia dulu karena memang punya sejarah, dia ngegulin 4 ya kan, sedangkan Polandia hanya ngegulin 2, sorry. Kalau di babak kedua Polandia lebih unggul ya, lebih unggul di sini, unggul 1. Nah, sekarang kita menjadi teman-teman patokan nih kalau misalkan nonton bola gitu kan, biasanya dapat feeling kalau misalkan ketika mencetak gol di menit keberapa tuh langsung wah bakal menang tim gua nih gitu ya. Jadi ini gambaran aja seperti itu sejarahnya, gua rekap seperti ini. Nah, tabel 1 2 3 udah dapat belum teman-teman feelingnya nih kira-kira? Belum? Atau kalau misalkan ya, kalau gue pribadi tadi kan udah nyebutin ya kecenderungan gue Swedia ya. Tapi kita lihat nih tabel keempat nih, tabel odds. Tabel odds di sini kecenderungan saling ngepur nih, unik ya. Ini lagi-lagi ada tabel seperti ini ya, di partai sebelumnya juga ada lah seperti ini. Tapi gue lupa gitu ya partai apa gitu kan. Ini kita langsung bahas ini dulu nih. Ini sama-sama nih, ngepur setengah misalkan sama gitu kan, ngepur 1/4 juga saling ngepur, ngepur 3/4 juga saling ngepur, cuman persentasenya gitu loh lebih diunggulkan Polandia sedikit. Ya, dia kalau misalkan dari 0-0 ya, 0-0 tuh 17 berbanding 20, jadi masih 0,85 ya. Kalau misalkan Sweden 0, dia 21 berbanding 20, jadi ibaratnya angkanya lebih besar, berarti yang kecil inilah yang diunggulkan ya guys ya. Baca datanya seperti itu, jadi Polandia yang lebih diunggulkan di sini ya. Oke, berbeda pendapatnya sama gua. Jadi kalau misalkan gua kecenderungan Swedia, tabel odds mengatakan itu Poland. Nah, sekarang kembalikan lagi ke teman-teman. Teman-teman milih mana? Karena apa? Karena gue tampilin nih di tabel terakhir versi gue. Jadi gue berdasarkan data, gue olah, ada rumusnya. Kalau menurut versi gue ya ada rumusnya guys. Nah, keluarlah angka unik nih. Jadi Swedia ataupun Poland punya peluang untuk menang seri kalah. Kenapa gue di sini artinya menampilkan nama Swedia? Karena menurut versi gue yang diunggulkan itu adalah Swedia. Nah, sekarang lihat ininya. Peluangnya Swedia menang dia 35,3% berdasarkan data ya gue ya, ini kan ramuan dari data gue sendiri gitu ya. Serinya 31,7, kalahnya 33%. Jadi kalahnya ini berarti peluang milik Polandia. Jadi antara Polandia menang sama kalah juga sama ya, artinya selisih tipis lah, sekitar 2%-an gitu, 2,3 gitu ya, hampir istilahnya tipis-tipis gitu ya guys. Jadi gue bingung ya, karena ngeliat datanya juga seperti ini tampilannya, jadi angkanya juga keluarnya seperti ini kurang lebih gitu ya. So jadi kira-kira teman-teman keberpihakannya ke siapa dukungannya nih ya? Kalau gue ya memang artinya Swedia gitu ya, tapi Swedia ya dia juga harus tampil ngotot juga gitu ya. Polandia juga nih harus benar-benar perfect dia kalau misalkan mau menang ini ya. Swedia juga cuma butuh imbang sebenarnya gitu ya, nggak bisa nggak bisa ngotot juga, mungkin dia saving tenaga gitu, bisa jadi gitu kan buat partai-partai selanjutnya gitu kan, terus nampilin pemain yang cadangan atau apa, tapi kayaknya risih juga kalau Swedia pemain cadangan diturunin. Nah, kalau misalkan menurut gua gitu, bayangan gua nih ya, aduh gimana nih ya,
Swedia kayaknya menang, bener sih artinya bisa menang, tapi kayak gua ragu gitu ya, feeling gua ragu. Mungkin dia hasil akhirnya gitu ya imbang kayaknya nih, imbang ya. 31,7 ini kayaknya imbang kayaknya nih ya. Kalau feeling gua gitu imbang gitu loh. Cukup berimbang gitu ya. Cuman imbangnya berapa kira-kira nih ya gambaran gua sih berharap imbangnya rame golnya gitu ya, 4 gitu ya, 2-2 berarti kan skornya 2-2. Nah, imbang deh, 1-1 deh, serius guys gitu ya. Kalau gua mah feelingnya seperti itu. Jadi teman-teman silakan nantinya teman-teman milih ke siapa gitu kan. Ini berdasarkan datanya agak saling inilah berimbang gitu ya. Jadi gua kecenderungan imbang aja gitu guys. Jadi skornya 1-1. Sekarang teman-teman silakan artinya mendapatkan feeling ketika melihat data. Jadi pendukung siapa atau ngedukung siapa itu bebas, jadi pilihan teman-teman sendiri gitu ya, supaya nanti enjoy dengan pilihannya. Jadi nggak ada feedback ke gua misalkan apalah seperti itu ya. Jadi itu pilihan teman-teman semua. Sekali lagi, prediksi gua adalah prediksi data ini guys, jadi mengilustrasikan, jadi seperti itu guys. Jadi panduan teman-teman, sekali lagi panduannya supaya teman-teman pilihannya yang terbaik gitu loh, biar nggak zong gitu, pilihannya pilihan sendiri gitu loh guys. Nah oke. So karena hasil akhir nggak pernah ada jaminan itu ya, inget ya. So sekarang teman-teman nih, teman-teman kalau misalkan hari ini gua udah close nih untuk rekaman, gua mau lanjut nanti untuk ngedit segala macam, dan nanti kita akan mengupload itu sesegera mungkin. Tapi biar teman-teman memberikan energi tambahan, gue cepet ngeditnya gitu ya, dan merasa ini konten bermanfaat, tolong dikasih energi tambahan gue untuk vote subscribe guys gitu kan. Itu energi luar biasa buat gue untuk terus bikin konten seperti ini dan menyajikan data-data terbaru gitu buat teman-teman semua. Oh ya, siap kan? Terima kasih udah langsung ngeklik subscribe gitu kan, nge-like, komen segala macam. Oh thank you guys gitu kan. Oke, sekian dulu gitu kan energi gue malam ini. Yang tersisa untuk istirahat, mungkin nanti ngedit lagi gitu kan. Nantikan selalu konten dari gua, tetap semangat, tetap sehat guys. Nantikan video-video berikutnya. Rapapau, dadah semuanya.